Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1623, biar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan dengan adanya kehadiran Yiran Zuo, mereka sama sekali tidak menghargai Thomas Qin. Tapi setidaknya saat ini, mereka masih tidak berani melawan Yiran Zuo. Yiran Zuo bukanlah orang yang bisa mereka tandingi. Dia adalah anak wakil kepala, itu sudah diakui oleh semua orang. Mereka tidak mengenal Thomas Qin, tapi mereka mengenal Yiran Zuo. Kepala Zuo, Claude Zhang meminta untuk bertarung. Orang yang baru saja berada di mobil untuk menjemput Thomas Qin, dia baru saja keluar dan melihat ke arah Yiran Zuo. Yiran Zuo tampak tidak berdaya. Para prajurit ini jelas sangat tertarik pada Thomas Qin, dengan satu tujuan, yaitu mengalahkannya. Mereka tahu Yiran Zuo adalah putri dari seluruh tim Komando Naga. Mereka menghormati, mencintai, dan takut pada Yiran Zuo. Sekarang ada Yagi, orang kepercayaan kepala Zuo. Mereka tentu saja tidak setuju, merasa bahwa posisi mereka di Komando Naga sangat terancam. Orang-orang yang hadir di sini, semuanya adalah para prajurit Saripati yang dipilih dari 8 wilayah militer negara Huaxia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa, hanya mereka yang cukup berkompeten untuk mengalahkan musuh-musuh, dan bisa menyelesaikan misi. Tapi tidak ada sersan, mereka semua sangat sombong, mereka hanya melayani orang yang lebih kuat dari diri mereka. Bahkan Yiran Zuo pernah mengalahkan setiap orang dari mereka. Barulah bisa menduduki posisi wakil kepala, memang pantas mendapat posisi ini. Tapi anak ini, mereka tidak melihatnya sama sekali, bahkan tidak tahu asal-usulnya, dan langsung menjadi instruktur, lalu atasan pun langsung setuju. Bagi mereka, hal ini sangat luar biasa. Semua orang sangat ingin mencoba berduel dengannya, sangat ingin menantang Thomas Qin. Baiklah kalau begitu, mari kita latihan. Thomas Qin mengangkat bahu, berkata dengan tidak setuju, kebetulan, sekarang suasana hatinya tidak terlalu baik, lalu orang-orang ini menodongnya, jika tidak memberi mereka pelajaran, apa mereka pikir dirinya bisa ditindas. Sekarang Thomas Qin sangat kesal, orang-orang ini masih ingin melawan dirinya, kalau begitu biar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Claude Zhang, semua tergantung padamu. Jangan sampai memalukan kekuatan kita. Benar, Claude Zhang, beri dia pelajaran, agar dia tahu Komando Naga kita semua adalah sersan terbaik. Jika kalah, jangan sampai menangis, haha. Yiran Zuo juga sangat tidak berdaya menghadapi mereka, yang kuat akan selalu dihormati. Sebelum mereka tidak tahu kehebatan Dr. Win, orang-orang ini tidak akan menghargai Thomas Qin. Bahkan tidak terkecuali dirinya, mereka menghormatinya, tapi tidak menghormati Dr. Qin. Gulat adalah solusi terbaik, tidak peduli kapanpun, itu akan seperti ini. Perlahan Claude Zhang berjalan menuju Thomas Qin, setiap langkahnya penuh dengan kekuatan yang hebat, tubuhnya yang besar dan kuat, tinjunya benar-benar terlihat kekar, benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Thomas Qin. Sersan sekelilingnya melihat adegan ini dengan tatapan meledek, mereka ingin melihat Thomas Qin akan dipukul babak belur oleh Claude Zhang. Lupakan saja, kamu terlalu imah, lebih baik kalian serang aku secara bersamaan, jika begini mungkin hanya bisa bertahan 1 menit. Kata Thomas Qin. Hua. Ini seperti melempar batu ke dalam air dan memicu ribuan gelombang. Bukankah ini terlalu merendahkan orang lain? Kamu pikir kamu siapa? Menyuruh kita semua untuk menyerangmu, kamu tahu betapa menakutkan jika mereka menyerangnya secara bersamaan. Perkataan Thomas Qin memancing emosi semua orang ini, benar-benar sombong sekali, jika mereka menyerangnya bersamaan, Thomas Qin sama sekali tidak akan berbentuk lagi, dia akan mati dalam keadaan yang sangat buruk. Orang ini, mengambil risiko. Semua orang menatap Thomas Qin. Tatapan mereka seperti pedang tajam, mata mereka memancarkan api kemarahan, bahkan mereka ingin membakar dan menghancurkan Thomas Qin.
Karena, tidak pernah ada orang yang akan sesombong ini di hadapan mereka. Bab 1624 mendominasi, meremehkan semuanya. Komando Naga adalah tentara rahasia terkuat di seluruh negara Huaxia. Setiap tentara adalah orang-orang elit yang tidak bisa dibayangkan. Sebagai sersan, mereka adalah orang terkuat. Bagaimana mereka bisa menghargai Thomas Kin? Sudah banyak pengalaman yang mereka alami, tapi seberapa banyak yang dialami pemuda kurus ini? Dalam pertempuran berdarah-darah itulah yang membuat mereka menjadi pejuang seperti hari ini. Kekuatan mereka ini didapat dengan cucuran darah dan kerja keras mereka, dengan menumpuk mayat tulang musuh mereka. Bagi Claude Zhang dan lainnya, mereka adalah penguasa negara Huaxia yang berdiri di puncak tertinggi. Provokasi Thomas Kin ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh mereka semuanya. Kamu hanya sendiri ya, atas dasar apa bisa memukul orang sebanyak mereka? Kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai sampah. Bahkan jika ada lebih dari 20 preman di jalanan, itu bukan berarti kamu bisa membuat mereka babak belur. Awalnya berencana menyuruh Claude Zhang bermain dengannya, tapi tidak disangka Thomas Kin sama sekali meremehkannya, dan menyeret mereka semua. Mereka belum pernah mendengar penghinaan ini, sekarang Thomas Kin menantang mereka. Apa anak ini mencoba menantang seluruh orang di Komando Naga? Oh, hei, aku ini termasuk dikenal banyak orang, kamu mau menantang orang sebanyak ini? Menyerang bersamaan. Kamu yakin tidak sedang bercanda? Pencuri kecil, meskipun kamu hebat, kamu tidak boleh sesombong ini, Tuan Muda. Hari ini aku tidak mengenal kamu, satu Claude Zhang saja sudah cukup untuk menghajarmu. Claude, semua terserah kamu, kami tidak mau terlalu banyak menggertaknya. Mencegah kepala Zuo merasa tidak senang. Hei kamu si bocah kurus, pulanglah dan bercintalah dengan gadis-gadis. Di gunung seperti ini tidak cocok untukmu, hahaha, sombong sekali, berapa umurmu? Tahu tidak apa yang kamu bicarakan? Menantang kamu semua, kenapa kamu tidak menantang 8 wilayah militer sekaligus? Omong kosong apa ini, Claude, beri dia pelajaran. Claude Zhang memutar lehernya, mendengar semua perkataan temannya, dan semua harapannya berada di dirinya. Ini semua demi harga diri mereka. Jika tidak, dari awal mereka sudah mulai menyerang Thomas Kin. Mulailah, aku akan memberimu kesempatan untuk mengeluarkan 3 serangan. Kata Claude Zhang, tatapan matanya terlihat sangat dingin. Sudah kubilang, jika kalian tidak menyerang bersamaan, semuanya akan berakhir, tentu saja. Walau menyerang bersamaan pun, permainannya tetap akan berakhir. Thomas Kin merentangkan kedua tangannya, sambil berkata dengan ekspresi wajah polos. Bocah tengil, kulihat kamu begitu sombong, kepala Zuo, jangan salahkan aku karena tidak menghargaimu, anak ini harus diberi pelajaran. Tatapan mata Claude Zhang sangat dingin, lalu dia berlari ke arah Thomas Kin. Hati-hati. Yiran Zuo tidak tahan untuk menutupi mata dengan kedua tangannya, jelas-jelas dia mengatakan ini kepada Claude Zhang. Tapi Claude Zhang tidak setuju soal ini, berpikir bahwa kepala Zuo mengatakan ini pada Thomas Kin. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Thomas Kin memukulnya, lalu seperti ada petir menghantam dada Claude Zhang, kekuatannya sangat besar. Claude Zhang dengan berat 200 kati, dalam sekejap terlempar, tinjuan Thomas Kin ini bisa membuatnya terjaruh terbalik ke tanah, sampai dia tidak bisa bangun lagi. Huk. Claude Zhang terbatuk-batuk, meskipun wajahnya sangat jelek dan tampak malu, tapi dia tidak terluka parah, hanya sedikit luka kecil. Tentu saja, orang-orang lainnya tercengang, bagaimana mungkin bisa menghancurkan Claude Zhang dengan satu pukulan, itu sangat luar biasa. Ini sama sekali tidak mungkin, berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Bukankah seharusnya Thomas Kin berlutut dan memohon ampun? Tapi sekarang, hanya dengan satu serangan, Claude Zhang dipukul terpental, sampai dia terlihat malu seperti ini. Sudah kubilang,
Kumpulan sampah seperti kalian harus menyerang bersamaan, jika tidak, pasti tidak akan bisa bertahan kurang dari 1 menit. Thomas Kean berkata dengan nada dingin. Terdengar mendominasi, dan meremehkan semuanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.